Seorang pria skizofrenia menusuk pamannya sendiri hingga tewas karena delusinya. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, namun dia dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 5 tahun 4 bulan. 8 tahun sejak dibebaskan, pria ini kembali mengulangi kesalahannya. Ia menusuk tetangganya hingga tewas di flat tempat tinggal ibunya. Wang Wenchai lahir di Singapura pada tahun 1978. Wang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, memiliki 1 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Wang. Pada tahun 1998, kakak laki-laki Wang yang juga menderita skizofrenia bunuh diri dengan melompat dari flat. Kabarnya, Wang menyaksikan kematian kakaknya itu dan hal itu membuatnya sangat trauma, dan keluarganya mencatat bahwa karakter Wang mengalami perubahan drastis setelah kejadian itu. Kondisi Wang pun semakin memburuk setelah kakeknya yang sering bermain catur Cina bersama dengannya meninggal pada tahun 2000. Pada tanggal 4 September tahun 2007, Wang yang saat itu berusia 29 tahun menyerang pamannya, Wang Kim Taek, dengan pisau dan menyebabkan luka fatal yang mengakibatkan kematian dari Kim Taek 4 hari kemudian. Hubungan mereka sebelumnya dekat, namun Wang mulai mengalami delusi paranoid yang tidak terdiagnosis yang membuatnya percaya bahwa pamannya bertanggung jawab atas kematian saudara laki-laki dan juga kakeknya. Hal ini mendorongnya untuk mengambil 3 pisau untuk menusuk Kim Taek beberapa kali. Serangan itu sangat kejam sehingga banyak noda darah yang mengalir dari lantai 6 ke lantai dasar karena pendarahan terus-menerus dari luka Wang Kim Taek. Meskipun terluka parah, Kim Taek tidak langsung meninggal karena luka-lukanya. Ia pun dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan di ICU dan meninggal 4 hari kemudian. Wang juga ditahan pada saat yang sama dan dia didakwa dengan percobaan pembunuhan pada tanggal 6 September tahun 2007. Hanya 2 hari setelah Wang pertama kali didakwa di pengadilan, Kim Taek meninggal pada usia 55 tahun pada tanggal 8 September tahun 2007. Sebuah laporan medis juga mengungkapkan bahwa jika Kim Taek selamat, penglihatan dan otaknya akan terganggu dan juga rusak. Selama masa persidangan, orang tuanya menunjuk pengacara kriminal top Singapura saat itu, Subhas Anandan, untuk mewakili Wang yang diperintahkan untuk menjalani evaluasi psikiatris dalam masa penahanan. Selama masa penahanan psikiatrisnya, psikiater pemerintah menemukan bahwa Wang menderita skizofrenia paranoid dan kondisinya sangat parah sehingga mengganggu tanggung jawab mentalnya pada saat pembunuhan berlangsung. Anandan yang mencatat kasus Wang dalam autobiografinya menyatakan bahwa selama interaksinya dengan Wang di penjara penahanan, dia mencatat bahwa Wang menderita delusi yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah bahwa Wang adalah pemimpin geng dengan 30.000 hingga 40.000 anggota, dan pamannya juga adalah pemimpin geng saingan yang ingin menyakiti gengnya. Ia juga mencatat bahwa Wang ingin membunuh Kim Taek untuk mendapatkan senjata pamannya itu untuk tujuan percobaan perampokan bersenjata. Tetapi pada kenyataannya, Kim Taek sama sekali tidak pernah memiliki senjata. Delusi ketiga adalah bahwa dia menginginkan Wang untuk menikahi seorang gadis yang seharusnya tinggal bersamanya. Delusi keempat adalah bahwa Wang memiliki pacar yang sedang hamil anaknya, tetapi pergi ke Malaysia setelah menggugurkan bayi mereka. Sang pacar kemudian memberitahukan melalui telepon bahwa anak Wang masih hidup dan dia tidak pernah melakukan aborsi. Selama sidang pengadilan berikutnya, Dr. Tan Lai Ling, seorang psikiater pemerintah yang ditugaskan untuk merawat Wang di penjara, bersaksi bahwa Wang telah merespon pengobatan dengan baik dan kondisinya membaik sejak penahanannya. Dr. Tan juga menyatakan bahwa meskipun ada pandangan optimis, 80% pasien skizofrenia beresiko mengalami kekambuhan, sehingga Wang harus ditempatkan di lingkungan yang memungkinkan pemantauan ketat terhadap gejala psikotik di penjara Changi. Sebelum vonis Wang dijatuhkan, Anandan memberitahu hakim pengadilan bahwa dia akan mengubah permintaannya untuk hukuman penjara lebih dari 6 tahun, dengan alasan bahwa kasus kliennya harus menekankan perlindungan masyarakat dari pelaku yang sakit mental. Karena berdasarkan laporan Dr. Tan mengenai kemungkinan kambuhnya penyakit skizofrenia, Wang harus dijatuhi hukuman penjara lebih lama yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat, tetapi juga keselamatan pribadi pelaku.
Anandan yang menceritakan pengalaman itu dalam bukunya menulis bahwa Hakim Wu tersenyum kepadanya setelah dia meminta hukuman yang lebih berat untuk Wang. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2008, Wang Wencai yang berusia 30 tahun dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Setelah menjalani 2/3 dari masa hukuman penjaranya, yaitu setara dengan 5 tahun 4 bulan, Wang Wencai diberikan pembebasan bersyarat karena berperilaku baik dan dia dibebaskan pada tahun 2013. Setelah dibebaskan, Wang terus tinggal di Singapura dan menjalani perawatan rutin untuk skizofrenia. Orang tuanya bercerai pada tahun 2017, dan pada tahun 2018, Wang pindah dari pusat perawatan dan tinggal bersama ibunya di flat sewaan satu kamar di Sumang Walk dekat Punggol Sentral. Pada tahun 2019, Wang dan ibunya pertama kali bertemu dengan tetangganya, Kim Wei-ming, seorang asisten kios kaki lima yang baru saja pindah ke blok yang sama. Awalnya pasangan ibu anak itu memiliki hubungan yang baik dengan Kim, dan mereka sering berbasa-basi satu sama lain setiap kali bertemu di sepanjang koridor. Kim bahkan pernah menawarkan mereka kue nanas selama tahun baru Imlek. Namun, sejak awal tahun 2020, hubungan antara Kim, Wang, dan ibunya mulai memburuk. Kim terus-menerus frustasi dengan ibu Wang karena merasa bahwa ibu Wang terlalu berisik setiap kali dia menutup gerbang dan pintu flatnya. Ketika pembatasan pandemi COVID-19 dimulai, ibu Wang meninggalkan rumahnya beberapa kali pada malam hari antara pukul 7 malam dan 4 pagi untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah umum. Akibatnya, sering terjadi pertengkaran antara Kim dan pasangan ibu anak itu. Pada suatu titik, Wang menjelaskan bahwa pintu mereka rusak, dan dia memberitahu Kim bahwa dia pernah dipenjara karena membunuh seseorang sebelumnya, dengan harapan Kim akan berhenti mengganggu mereka. Tapi nyatanya, pertengkaran antara tetangga itu terus berlanjut. Pada tanggal 14 Juli tahun 2021, Kim yang saat itu sedang mabuk tiba di depan pintu rumah Wang dan memaki-maki Wang melalui pintu besi. Wang yang saat itu sedang sendirian di rumah mencoba menenangkan Kim, tetapi dia malah dipukul di wajahnya. Kim bahkan sampai menghina Wang dan menantangnya berkelahi. Wang meminta Kim untuk pulang, tetapi Kim kembali sambil membawa pisau yang diambilnya dari flatnya dan mengarahkannya ke arah Wang. Kemudian Wang memperingatkan Kim bahwa dia memiliki gangguan mental, dan sekali lagi Wang menegaskan bahwa dirinya pernah membunuh seseorang. Kim terus-menerus mengejek Wang, melemparkan pisau ke dalam flat Wang, dan bahkan kembali ke flat tersebut untuk kedua kalinya dan memukul pintu gerbang dengan wajan besi. Hinaan demi hinaan yang dilakukan oleh Kim membuat Wang kehilangan akal sehatnya. Wang pun mengambil pisau Kim untuk menusuk lehernya melalui pintu gerbang. Kim pingsan, tetapi dia masih sempat membuat laporan polisi dan bahkan menelpon majikannya. Sementara Wang berhenti tepat setelah menusuk Kim sekali dan menelpon ayahnya untuk memberitahu bahwa dia baru saja menusuk tetangganya, dan Wang meminta ayahnya untuk merawat ibunya. Setelah situasi mereda sementara, Kim sekali lagi mengejek Wang sambil merokok, dan dia berkata kepada Wang, "Jika aku mati, kamu juga mati." Mendengar hal ini, Wang yang tidak menyangka Kim akan kembali dan terus mengganggunya, kembali mengambil pisau dan membuka pintu gerbang, lalu menghabisi Kim dengan menusuk lehernya beberapa kali lagi. Wang kembali ke rumah, meletakkan pisau di atas meja, lalu menelpon saudara perempuan dan ibunya untuk menggambarkan kematian Kim. Setelah membunuh Kim, Wang ditahan atas kejahatannya. Kim dinyatakan meninggal di tempat kejadian oleh tim paramedis. Wang Wencai didakwa dengan pembunuhan untuk kedua kalinya pada tanggal 16 Juli tahun 2021. Pada tanggal yang sama dengan dakwaannya, Wang diperintahkan untuk menjalani penahanan psikiatrik sambil menunggu persidangan atas tuduhan pembunuhan. Menurut seorang psikiater dari Institut Kesehatan Mental, meskipun Wang menderita skizofrenia, namun dia tidak mengalami kekambuhan psikotik selama melakukan pembunuhan tersebut. Psikiater tersebut juga mengamati bahwa provokasi berulang-ulang yang dilakukan oleh Kim serta ancaman yang dirasakan terhadap ibunya merupakan alasan yang menyebabkan Wang bertindak untuk membunuh Kim. Pada tanggal 7 November tahun 2024, Wang diadili di pengadilan tinggi atas pembunuhan Kim Wei-ming. Wang mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Pembela memohon pengadilan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup dan tidak lebih dari 10 cambukan tongkat,
dengan menyatakan bahwa penusukan itu sendiri disebabkan oleh pelecehan berulang-ulang yang dilakukan oleh Kim, sehingga terjadi perselisihan yang berakhir tragis. Mereka juga menyatakan bahwa setelah dipenjara karena membunuh pamannya, Wang benar-benar ingin menjalani kehidupan yang tenang bersama ibunya. Tetapi perselisihan itu telah mengakibatkan sebuah tragedi, dan Wang memutuskan untuk mengaku bersalah karena merasa menyesal dan dengan harapan untuk bersatu kembali dengan keluarganya suatu hari nanti. Di sisi lain, jaksa penuntut berpendapat bahwa kondisi skizofrenia Wang tidak mengganggu kemampuan mentalnya pada saat pembunuhan Kim dan kondisinya tetap terkendali dengan perawatan yang konsisten. Wang dianggap secara sadar menikam Kim hingga mati, namun jaksa penuntut tidak meminta hukuman mati bagi Wang dalam kasus ini. Hakim Audrey Lim, hakim yang memimpin persidangan Wang, menyampaikan putusannya pada hari itu juga. Dia menggambarkan pembunuhan Kim sebagai kasus pertikaian tetangga yang sangat tragis dan menyatakan bahwa tindakan Wang menikam Kim hingga tewas tidak dapat dimaafkan meskipun Kim lah yang memulainya. Namun Hakim Lim mencatat bahwa Wang mengakui kesalahannya pada tahap yang sangat awal dan setuju dengan jaksa penuntut bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan dalam kasus Wang karena Wang tidak menunjukkan kekejaman atau mengabaikan nyawa manusia secara terang-terangan selama pembunuhan tersebut. Atas hal ini, Hakim Lim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan 10 kali cambukan tongkat kepada Wang Wen-chai yang berusia 46 tahun. Dia juga meminta jaksa penuntut untuk memberitahu otoritas penjara tentang perlunya memantau kondisi kejiwaan Wang selama di penjara. Di masa penahanannya, Wang diizinkan untuk berbicara dengan orang tuanya dan dia dilaporkan menangis setelah melihat ibunya yang berusia 72 tahun tersandung dan jatuh di ruang sidang. Wang dilaporkan telah meminta ayahnya untuk menjaga ibunya sebelum dia dibawa meninggalkan ruang sidang. Hingga kini Wang Wen-chai masih mendekam di penjara Changi. Meskipun di penjara seumur hidup, namun Wang dinyatakan berhak atas kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman minimal 20 tahun di penjara. Kasus Wang Wen-chai bukan hanya tentang seorang pria dengan gangguan mental yang kembali melakukan kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana lingkungan dan interaksi sosial bisa memicu tragedi. Sejak kecil, Wang sudah menghadapi kehilangan dan trauma yang semakin diperparah dengan skizofrenia yang tidak tertangani dengan baik. Namun di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak semua konflik berasal dari satu pihak saja. Kim Wei-ming, tetangga Wang, diketahui sering dalam kondisi mabuk dan telah beberapa kali memprovokasi Wang, bahkan di hari kejadian dia yang pertama kali membawa pisau. Jika dilihat dari sudut pandang ini, Wang bisa saja dianggap hanya membela diri meskipun responnya berujung fatal. Tapi apakah ini cukup untuk meringankan hukumannya? Kini Wang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dan banyak yang mungkin bertanya-tanya, apakah hukuman ini terlalu berat mengingat situasi yang memicu tindakannya? Ataukah ini adalah konsekuensi yang seharusnya dia terima mengingat ini bukan pertama kalinya dia terlibat dalam kasus pembunuhan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Wang pantas dihukum seumur hidup? Atau ada faktor lain yang seharusnya dipertimbangkan? Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.